Pertama, ya apa? Apa benar jika kita meragukan rezeki Terus, di dalam kubur, khususnya orang Islam, arah menghadap kiblat bisa berubah? Saya pernah mendengarkan dari guru saya, Habib Umar bin Husain Ba'aqil, menceritakan bahwa ada satu orang datang ke Imam Sufyan Tsauri. Dia minta dibimbing untuk tobat karena dia punya kesalahan banyak, katanya. Imam Sufyan Tsauri siap membimbing tobat, tapi tanya, apa sih kesalahan kamu? Kata dia, saya ini pencuri kafan, katanya. Saya ini pencuri kafan. Jadi setiap ada orang mati ikut dia, malam bongkar lagi, diambil kafannya, dicuci, dijual. Berapa orang yang kamu sudah lakukan? Sudah 1000 orang, kata dia. Kalau tobat, Allah tidak pernah tidak pernah menutup pintu tobat. Cuma ada yang muskil, kata dia. Saya ada yang bingung, kata dia. Yang saya kubur semuanya orang Islam, tapi dari jumlah 1000 itu semuanya tidak menghadap kiblat ternyata. Cuma 2. Apa sebabnya? Imam Sufyan Tsauri diam sejenak, kemudian bisa menyatakan, karena tidak yakin dengan jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, kita ini sudah dijamin rizkinya oleh Allah, nggak perlu gentar, nggak perlu takut. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Nggak akan mati satu jiwa pun kecuali kalau sudah sempurna rizkinya. Kalau sudah habis bagian rizki kamu yang sudah ditentukan Allah, mati. Terus apa yang harus kita lakukan? Laksanakan tugas kamu sebagai hamba Allah, melakukan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, menjaga yang sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh. Paham ya? Hati-hati kalau ada orang kadang-kadang udah ada duit, tapi masih dia dalam keadaan bimbang saat-saatnya. Ini kalau habis duitnya ini, ya apa saya ini hidupnya? Padahal duitnya banyak. Ya? Terus kalau nggak pakai cara gini, utang riba misalnya, gimana aku bisa bekerja? Ini bahaya orang yang demikian ini. Bahaya orang yang demikian. Emangnya kamu yang menjamin rezeki atau orang yang menjamin rezeki? Kamu bayi itu loh, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan, dijamin rezekinya oleh Allah. Allah sediakan orang tua yang sangat cinta kepada kamu. Lah kamu model sudah berakal meragukan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berarti kita nggak kerja? Nggak begitu. Ada 2 di sini. Ada mutajarrid lil ibadah. Orang memang dia full ibadah, nggak pernah ngeragukan dengan rezeki. Dia tawakal kepada Allah dan tidak pernah juga mengharapkan pemberian orang. Jangan disalahkan. Nabi itu belum pernah menyimpan untuk esok hari. Jangan disalahkan orang begitu. Tapi kalau dia tadi itu mengharapkan ada amplop, ada tamu, ada itu, lah itu dia tidak benar. Itu orang menghinakan dirinya. Yang kedua, ada orang bekerja, takdirnya dia harus bekerja, tapi didasari takwa.
jangan dengan cara yang diharamkan. Kerja, kemudian jika ada rezeki lebih, jadikan amal khair yang sekiranya menjadi bekal untuk akhirat yang abadi. Karena itu juga ibadah. Saya mau tanya, kalau orang berangkat ke pasar, dia membuat toko, jadi dia membuka toko di situ. Kenapa kamu? Saya mencari rezeki untuk nafkah keluargaku, anakku yang mondok untuk biayanya, dan jika lebih untuk familiku, jika lebih untuk tetanggaku. Ini orang berangkat ke pasar bukan cari dunia, tapi dia itu adalah untuk ibadah. Berangkat ke masjid tujuannya apa? Supaya hari Jumat ke masjid banyak yang ngasih sama dia. Dia berangkat ke masjid cari dunia. Karena itu saudara, dua orang ini adalah semuanya benar. Ibadah full tapi hati tawakal kepada Allah, atau dia bekerja, dia tidak dilalaikan dengan urusan pekerjaannya daripada berzikir kepada Allah. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itu hebat. Karena itu nggak usah bingung dengan rezeki. Bodoh kalau orang itu bingung rezeki. Sama dengan orang ikan yang di tengah lautan, dia bingung kalau lautan ini tidak ada airnya, gimana hidup saya. Kan bodoh namanya. Kita ini dihidupkan, rezekinya udah dijamin sama Tuhan. Nggak usah terlalu bingung. Bekerja silakan, tapi jangan diniatkan bekerja untuk cari dunia, tapi niatkan bekerja untuk menjadikan hasil kerja kamu membantu ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ada dua orang macam ini, dua orang ini. Yang satu menyatakan, aku mau ibadah, aku tidak mau sudah bekerja, aku yakin rizkiku akan dikirim oleh Allah. Yang satu menyatakan, jangan bekerja, berkah itu, harakah fiha barakah. Gerakan manusia itu ada berkah, itu juga bisa ibadah itu. Semua dengan prinsipnya masing-masing. Akhirnya yang mau bekerja keluar dari tempat itu, udah mau bekerja, nggak taunya ada buah delima jatuh. Nah, lo lihat ini, Allah buktikan, kata dia. Allah buktikan. Aku keluar bergerak sedikit, Allah kirimkan aku rezeki, kata dia. Kata dia, malas mau makan, nih dilemparkan ke dalam, diterima sama di dalam. Aduh, Allah juga buktikan, aku nggak keluar, rezekinya masuk kepada aku. Dua hal ini kalau orang yang tepat sama, saudara, sama. Berarti nggak boleh bekerja. Siapa nggak boleh bekerja? Ikhtiar itu boleh, Pak. Ikhtiar itu memang dianjurkan. Ada yang lain, tafadhal.